Dalam keputusasaan dan tanpa uang, dia menerima pekerjaan tak biasa. Merawat seorang miliuner yang lumpuh, termasuk mencuci pakaian dalamnya. Dia kasar, sombong, dan sepertinya senang menghina orang lain. Apa yang terjadi di rumah itu dalam beberapa hari ke depan akan membuatmu terkejut. Senja merambat perlahan di kota Yogyakarta, membasuh tembok-tembok keraton dengan warna keemasan. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Nirmala Saraswati menatap tumpukan tagihan di meja dengan mata berkaca-kaca. Sebagai ibu tunggal dari Dewi putri kecilnya yang berusia 5 tahun, hidup terasa semakin berat setiap harinya. Pekerjaannya sebagai penjahit di pasar tradisional tak lagi cukup untuk menghidupi mereka. Apalagi dengan biaya sekolah Dewi yang harus dibayar minggu depan. "Bu, Dewi lapar." Suara kecil itu membuyarkan lamunannya. Nirmala berbalik, memaksakan senyum pada putrinya yang berdiri di ambang pintu dengan boneka usang di tangan. "Sebentar ya sayang, ibu siapkan makan malam dulu," jawabnya, berusaha menyembunyikan kekhawatiran dalam suaranya. Setelah menidurkan Dewi, Nirmala kembali membuka koran lokal, mencari lowongan pekerjaan yang mungkin bisa membantunya keluar dari kesulitan finansial. Matanya tertuju pada sebuah iklan yang tercetak dengan huruf tebal. Dicari perawat pribadi untuk pengusaha sukses, gaji di atas rata-rata. Hubungi kediaman Wijaya, Jalan Parangtritis. Nirmala hampir mengabaikan iklan tersebut ketika membaca persyaratan tambahan yang tertulis dengan huruf lebih kecil. Bersedia melakukan tugas-tugas pribadi, termasuk mencuci pakaian dalam dan memandikan pasien. Pengalaman merawat pasien lumpuh menjadi nilai tambah. Tangannya gemetar. Dulu sebelum kehamilannya memaksa dia berhenti kuliah, Nirmala bermimpi menjadi perawat. Meskipun tidak menyelesaikan pendidikannya, dia memiliki pengetahuan dasar tentang perawatan pasien. Tugas-tugas pribadi yang disebutkan mungkin akan membuat banyak orang mundur, tapi baginya ini seperti pertolongan dari langit. Keesokan paginya, setelah menitipkan Dewi pada tetangganya, Nirmala mengenakan pakaian terbaiknya dan berangkat ke alamat yang tertera. Kediaman Wijaya bukanlah sekedar rumah, melainkan sebuah kompleks villa mewah dengan pagar tinggi dan taman yang luas. Penjaga di gerbang memandangnya dengan tatapan menilai sebelum akhirnya mengizinkannya masuk. "Anda Nirmala?" Seorang wanita, paruh baya dengan pakaian rapi menyambutnya di lobi utama. "Saya Ibu Ratna, kepala rumah tangga di sini. Tuan Bayu sudah menunggu Anda untuk wawancara." Jantung Nirmala berdebar kencang. Dia dibawa melintasi koridor-koridor dengan lukisan mahal dan perabotan antik, hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan luas dengan jendela-jendela besar menghadap ke pegunungan Merapi di kejauhan. Di tengah ruangan, seorang pria duduk di kursi roda elektrik. Meski duduk, kehadirannya mengisi seluruh ruangan dengan aura wibawa. Bayu Wijaya, pengusaha sukses yang namanya sering muncul di majalah bisnis, menatapnya dengan dingin. "Jadi Anda yang ingin menjadi perawat saya?" Suaranya tajam, tanpa basa-basi. Nirmala menelan ludah. "Ya Tuan, saya Nirmala Saraswati." "Apa pengalaman Anda merawat orang lumpuh?" tanyanya langsung. "Saya pernah kuliah di Akademi Keperawatan selama 2 tahun, Tuan. Meskipun tidak menyelesaikannya, saya memahami dasar-dasar perawatan pasien." Bayu mendengus. "Jadi Anda tidak punya pengalaman sama sekali?" "Saya cepat belajar, Tuan, dan saya sangat membutuhkan pekerjaan ini," jawab Nirmala, berusaha terdengar percaya diri meski kakinya gemetar. Semua orang yang datang ke sini membutuhkan pekerjaan. Bayu memutar kursi rodanya, membelakangi Nirmala. "Apa yang membuat Anda berbeda dari 15 pelamar sebelumnya yang mundur setelah mengetahui detail pekerjaannya?" Nirmala menarik napas dalam-dalam. "Karena saya tidak takut dengan tugas-tugas yang disebutkan dalam iklan. Saya seorang ibu tunggal dengan anak berusia 5 tahun. Tidak ada pekerjaan yang terlalu hina bagi saya selama bisa memberi makan anak saya." Untuk pertama kalinya, Bayu menatap wajah Nirmala dengan seksama. Ada sesuatu yang berubah di matanya. Kilatan, ketertarikan, mungkin rasa hormat yang muncul sekilas sebelum kembali dingin. 5 juta rupiah per bulan. Anda tinggal di sini 5 hari seminggu, pulang di akhir pekan.
Semua kebutuhan dasar ditanggung. Jika dalam 3 hari saya tidak puas, Anda keluar tanpa pesangon, ucapnya tegas. Masih berminat? 5 juta rupiah, jumlah yang tidak pernah Nirmala bayangkan bisa dia peroleh. Dengan uang sebanyak itu, dia bisa membayar semua tagihan biaya sekolah Dewi, bahkan mungkin menyisihkan untuk tabungan. Ya Tuan, saya bersedia, jawabnya mantap. Baiklah, Anda mulai besok. Ibu Ratna akan menjelaskan detail tugas-tugas Anda. Saat Nirmala berbalik untuk keluar, suara Bayu kembali terdengar. Satu hal lagi, Nirmala. Saya tidak suka orang yang mengasihani saya. Jika sekali saja saya melihat tatapan kasihan di mata Anda langsung keluar. Mengerti? Saya mengerti, Tuan, jawab Nirmala tegas. Malam itu, sambil memeluk Dewi yang tertidur, Nirmala memikirkan keputusannya. Besok hidupnya akan berubah. Dia akan merawat seorang pria kaya yang arogan dan dingin, melakukan tugas-tugas yang mungkin merendahkan martabatnya. Tapi demi Dewi, demi masa depan mereka, dia siap menghadapi apapun. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa di balik sikap dingin Bayu Wijaya tersimpan luka yang jauh lebih dalam dari yang bisa dia bayangkan. Dan tanpa disadarinya, kehadirannya di rumah mewah itu akan membuka lembaran baru. Bukan hanya bagi hidupnya, tapi juga bagi pria yang tampak tak tersentuh itu. Keesokan harinya, Nirmala tiba di kediaman Wijaya dengan tas berisi pakaian dan foto. Dewi, Ibu Ratna menunjukkan kamarnya, sebuah ruangan nyaman di sayap timur rumah tidak jauh dari kamar Bayu. Ini jadwal harian Tuan Bayu. Ibu Ratna menyerahkan selembar kertas. Obat-obatannya, jadwal terapi, makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, semuanya tertulis di sini. Tuan Bayu sangat disiplin dengan jadwalnya. Nirmala memperhatikan bahwa hampir tidak ada aktivitas sosial dalam jadwal tersebut. Hanya pertemuan bisnis, terapi fisik, dan waktu bekerja di ruang kerjanya. Apa Tuan Bayu tidak pernah bertemu teman atau keluarga? Tanyanya spontan. Wajah Ibu Ratna berubah sendu. Sejak kecelakaan 3 tahun lalu, Tuan Bayu menarik diri dari lingkaran sosialnya. Istrinya meninggalkannya sebulan setelah dia divonis lumpuh permanen. Sejak itu Ibu Ratna tidak melanjutkan kalimatnya, tapi Nirmala bisa menangkap maksudnya. Saya mengerti, kata Nirmala pelan. Sedikit demi sedikit, puzzle tentang sikap dingin Bayu mulai tersusun. Nirmala, panggil Ibu Ratna sebelum meninggalkannya. Tuan Bayu mungkin terlihat keras, tapi dia pria yang baik. Dia hanya terluka, bersabarlah dengannya. Dengan instruksi di tangan dan tekad di hati, Nirmala memulai hari pertamanya sebagai perawat pribadi Bayu Wijaya. Tanpa dia sadari, ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kau terlambat 5 menit adalah kalimat pertama yang Bayu ucapkan saat Nirmala memasuki kamarnya pagi itu. Maafkan saya Tuan, saya masih mempelajari denah rumah ini, jawab Nirmala. Jika kau ingin bertahan di sini, ketepatan waktu adalah hal mutlak, ujarnya dingin. Sekarang bantu aku pindah ke kursi roda. Nirmala menarik napas dalam-dalam. Hari-hari beratnya baru saja dimulai. Minggu pertama bekerja di kediaman Wijaya terasa seperti ujian ketahanan mental bagi Nirmala. Bayu membuatnya mengulang tugas-tugas sederhana berkali-kali, mengomentari caranya menyiapkan obat, bahkan mengkritik cara Nirmala membantu memindahkannya dari tempat tidur ke kursi roda. Tak jarang, kata-kata tajam meluncur dari mulut Bayu tanpa peringatan. Kau menaruh bantal terlalu tinggi, tegurnya suatu pagi. Apa akademi keperawatanmu tidak mengajarkan dasar-dasar seperti ini? Nirmala menggigit bibir, menahan diri untuk tidak membalas. Maafkan saya Tuan, saya akan memperbaikinya. Dan berhentilah meminta maaf untuk segala hal. Itu menjengkelkan. Tambah Bayu, matanya menatap tajam. Setiap malam Nirmala menelepon Dewi mendengarkan cerita putrinya tentang hari-harinya bersama Bibi Siti, tetangga yang menjaganya selama Nirmala bekerja. Suara riang Dewi menjadi pengingat. Mengapa dia harus bertahan? Mengapa dia harus menelan setiap kata pedas Bayu? Ibu, kapan pulang? Tanya Dewi di ujung telepon. 2 hari lagi, sayang. Akhir pekan nanti, ibu akan pulang dan kita bisa menghabiskan waktu bersama, jawab Nirmala.
berusaha menyembunyikan kelelahannya. Pada hari ke-6 insiden pertama terjadi, Nirmala sedang membantu Bayu dengan latihan terapinya ketika dia tidak sengaja menyentuh bekas luka di punggung Bayu, bekas luka yang tidak tercantum dalam catatan medisnya. "Maafkan saya tidak tahu." "Keluar!" bentak Bayu, matanya menyala. Dengan kemarahan, "Keluar dari kamarku sekarang juga!" Terkejut dengan ledakan emosinya, Nirmala mundur dan segera meninggalkan ruangan. Di koridor, dia berpapasan dengan Ibu Ratna yang sepertinya sudah menduga apa yang terjadi. "Bekas luka itu," Nirmala berbisik. Ibu Ratna menghela napas. "Bukan dari kecelakaan, itu cerita lama." "Apa yang terjadi padanya?" "Bukan tempatku untuk bercerita, Nirmala. Tapi percayalah, Tuan Bayu punya alasan untuk bersikap seperti itu." Keesokan harinya, Bayu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nirmala membawakan sarapan, dia sibuk dengan laptopnya, mengadakan telekonferensi dengan timnya di Jakarta. "Taruh saja di meja," perintahnya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Nirmala meletakkan nampan berisi bubur ayam dan teh hangat di meja samping, kemudian bersiap untuk keluar tanpa berkata apa-apa. "Nirmala," panggil Bayu tiba-tiba. Dia berbalik terkejut mendengar Bayu memanggil namanya untuk pertama kali. "Ya Tuan, jadwal terapi hari ini dibatalkan. Aku ada pertemuan penting dengan investor dari Singapura. Siapkan pakaian resmi untukku." "Baik, Tuan." Saat Nirmala memilih kemeja dan jas dari lemari besar Bayu, dia menemukan sebuah kotak foto tersembunyi di bagian belakang. Rasa penasaran membuatnya membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat foto-foto Bayu sebelum kecelakaan, berdiri tegap di samping seorang wanita cantik dengan senyum lebar. "Apa yang kau lakukan?" Suara Bayu mengejutkannya. Dia telah menyelesaikan telekonferensinya dan sekarang berada di ambang pintu kamar. Wajahnya menunjukkan campuran kemarahan dan ketakutan. "Maafkan saya, Tuan, saya tidak bermaksud." "Bereskan itu," potong Bayu, suaranya gemetar. "Dan jangan pernah menyentuh barang-barangku tanpa izin lagi." Nirmala cepat-cepat mengembalikan foto-foto itu ke dalam kotak dan meletakkannya di tempat semula. Ketika berbalik, dia melihat Bayu masih di sana, tatapannya jauh menerawang. "Dia, Kartika," ucap Bayu tiba-tiba, mengejutkan Nirmala. "Istriku dan mantan istriku." Ini pertama kalinya Bayu berbicara tentang hal pribadi. Nirmala tidak berani menyela. "Dia pergi 1 bulan setelah dokter memvonis saya tidak akan bisa berjalan lagi. Katanya dia tidak siap menghadapi kehidupan dengan suami cacat." Bayu tertawa pahit. "Ironis bukan? Saat saya masih berjaya, dia begitu mencintai saya. Saat saya jatuh, cintanya ikut menghilang." Nirmala tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, dia mengira Bayu hanya seorang majikan yang sulit dan egois. Dia tidak menyangka ada luka sebesar itu di balik sikap dinginnya. "Tuan," ucapnya pelan, "saya rasa cinta sejati tidak pernah pergi. Jika dia pergi saat Anda terpuruk, mungkin itu bukan cinta sejati." Bayu menatapnya tajam, tapi tidak ada kemarahan di matanya. Untuk beberapa saat mereka hanya saling menatap dalam diam. "Kau benar," akhirnya Bayu berkata. "Tapi terkadang kesadaran itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka." Pertemuan itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Meskipun Bayu masih sering bersikap dingin, ada momen-momen langka ketika topengnya terlepas, menunjukkan sisi manusiawi yang selama ini tersembunyi. Suatu malam, ketika Nirmala membantunya bersiap tidur, Bayu bertanya tentang Dewi. Nirmala awalnya terkejut, tidak menyangka Bayu akan tertarik dengan kehidupan pribadinya. "Dia anak yang cerdas," jawab Nirmala dengan senyum tulus. "Selalu penuh pertanyaan tentang segala hal. Kadang saya kewalahan menjawabnya." "Seperti ibunya," komentar Bayu, membuat Nirmala tertegun. "Apakah itu pujian?" "Ayahnya?" tanya Bayu lagi. Nirmala terdiam sejenak sebelum menjawab. "Dia pergi saat tahu saya hamil, tidak pernah kembali." Bayu menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa dia baca. "Kita punya kesamaan rupanya. Sama-sama ditinggalkan." Kata-kata itu terasa begitu jujur, begitu manusiawi, hingga Nirmala hampir lupa
bahwa pria di hadapannya adalah seorang pengusaha sukses yang terkenal dengan kekejamannya dalam bisnis. "Tapi perbedaannya, Tuan," kata Nirmala berani, "saya memilih untuk tetap percaya pada kebaikan orang lain." Bayu tidak menjawab, tapi matanya menyiratkan pergolakan batin yang dalam. Akhir pekan pertama Nirmala pulang ke rumahnya di pinggiran kota Yogyakarta, disambut pelukan erat Dewi. Dia menghabiskan setiap menit bersama putrinya, mendengarkan cerita-cerita sekolah, membantu pekerjaan rumahnya, dan menikmati kebersamaan yang sederhana namun berharga. "Ibu bekerja di rumah orang kaya ya sekarang?" tanya Dewi polos saat mereka berjalan-jalan di Malioboro. "Iya sayang, ibu merawat seorang paman yang sakit. Apa dia baik seperti Paman Hendra?" Hendra adalah tetangga mereka yang selalu membawakan Dewi permen setiap pulang kerja. Nirmala tersenyum kecil. "Tidak seperti Paman Hendra, tapi dia orang baik yang sedang bersedih." "Kenapa dia sedih, Bu?" "Karena dia kehilangan sesuatu yang berharga, sayang." Dewi berpikir sejenak. "Seperti saat aku kehilangan boneka pemberian ayah." Hati Nirmala terenyuh. Boneka itu satu-satunya pemberian ayah Dewi sebelum pria itu menghilang. Ya seperti itu, tapi mungkin lebih sedih lagi. "Kasihan ya, Bu. Apa ibu bisa membuatnya tidak sedih lagi?" Pertanyaan polos itu membuat Nirmala terdiam. Bisakah dia, apakah mungkin seseorang sepertinya bisa menyembuhkan luka sebesar itu? Ketika kembali ke kediaman Wijaya pada Senin pagi, Nirmala membawa serta energi baru dan sebungkus kecil keripik singkong pedas, makanan khas Yogyakarta yang dibelinya di pasar tradisional. "Apa ini?" tanya Bayu ketika Nirmala meletakkan bungkusan kecil itu di samping teh paginya. "Oleh-oleh sederhana dari Yogyakarta, Tuan. Saya ingat Ibu Ratna pernah menyebutkan bahwa Anda menyukai makanan pedas." Bayu menatap bungkusan itu dengan ragu sebelum akhirnya membukanya. Dia mengambil sepotong dan mencobanya. Untuk pertama kalinya, Nirmala melihat sekilas senyum di wajah Bayu. "Terima kasih," ucapnya singkat. Dua kata sederhana, namun bagi Nirmala, itu seperti terobosan besar dalam dinding kokoh yang Bayu bangun di sekitarnya. Tanpa disadarinya, perlahan tapi pasti, sesuatu mulai berubah di antara mereka, sesuatu yang tidak berani mereka akui, bahkan pada diri mereka sendiri. Setelah 1 bulan bekerja di kediaman Wijaya, Nirmala mulai memahami ritme kehidupan Bayu. Dia bangun pukul 5 pagi, menikmati teh jahe hangatnya sambil membaca berita bisnis, kemudian bekerja di laptopnya hingga tengah hari. Setelah makan siang, biasanya ada sesi terapi atau pertemuan bisnis virtual. Malamnya, Bayu sering menghabiskan waktu sendirian di perpustakaan pribadinya, ditemani segelas kopi dan buku-buku tebal. Yang mengejutkan Nirmala adalah betapa terisolasinya kehidupan Bayu. Selain beberapa staf rumah tangga, terapis, dan rekan, bisnis yang berkomunikasi melalui telepon atau video, hampir tidak ada yang mengunjunginya. Tidak ada teman, tidak ada keluarga. "Tuan tidak pernah dikunjungi keluarga?" tanya Nirmala suatu hari, saat membantu Bayu bersiap untuk sesi terapinya. Bayu terdiam sejenak sebelum menjawab, "Ayahku sudah tiada sejak aku kecil. Ibuku tinggal di Australia bersama suami barunya. Saudara-saudaraku," dia menghela napas, "mereka lebih tertarik pada hartaku daripada keadaanku." Nirmala tidak menyangka akan mendapat jawaban sejujur itu. "Maaf, saya tidak bermaksud." "Tidak perlu minta maaf," potong Bayu. "Aku sudah terbiasa sendirian. Lebih baik begitu." "Tidak. Ada yang bisa mengecewakan atau dikhianati." Ada kepahitan dalam suaranya yang membuat Nirmala ingin mengulurkan tangan, menyentuh bahunya, meyakinkannya bahwa tidak semua orang seperti itu, tapi dia menahan diri, sadar akan batas antara mereka. Suatu hari ketika sedang membereskan kamar, Bayu Nirmala menemukan sebuah jurnal tersembunyi di laci meja. Dia tidak bermaksud mengintip, tapi halaman yang terbuka menampilkan sketsa-sketsa bangunan yang indah, rumah-rumah dengan arsitektur unik, gedung-gedung modern dengan sentuhan tradisional Jawa. "Kau suka mengintip barang pribadi orang lain?" Suara Bayu mengagetkannya. Dia sudah kembali dari sesi terapinya, wajahnya menunjukkan kelelahan. "Maafkan saya, Tuan, saya sedang membereskan meja dan tidak sengaja..."
Nirmala berhenti ketika melihat ekspresi Bayu tidak sekeras biasanya. Saya tidak tahu Tuan suka menggambar. Dulu, jawab Bayu singkat. Sebelum menjadi pengusaha, saya ingin menjadi arsitek. Mengapa tidak diteruskan? Sketsa-sketsa ini indah sekali. Bayu mendengus pelan. Ayahku meninggal saat aku kuliah tahun kedua. Perusahaannya hampir bangkrut. Aku harus mengambil alih dan menyelamatkannya. Tidak ada waktu untuk mimpi konyol. Tentang arsitektur. Mimpi tidak pernah konyol, Tuan, kata Nirmala lembut. Bayu menatapnya seolah mempertimbangkan kata-katanya sebelum akhirnya berkata, "Sudahlah, itu masa lalu. Sekarang bisakah kau membantuku ke tempat tidur? Terapinya membuatku lelah hari ini." Nirmala tidak memaksa topik itu. Dia membantu Bayu berpindah dari kursi roda ke tempat tidur, mengatur bantal di belakang punggungnya, dan menyiapkan obat-obatannya. Nirmala panggil Bayu ketika dia hendak keluar. Dewi, apa dia pernah bertanya tentang ayahnya? Pertanyaan itu mengejutkan Nirmala. Tentu saja anak-anak selalu penasaran. Apa yang kau katakan padanya? Nirmala terdiam sejenak. Saya katakan bahwa ayahnya punya perjalanannya sendiri. Bahwa tidak semua orang siap menjadi orang tua. Kau tidak membencinya. Pria yang meninggalkanmu saat kau hamil. Awalnya, ya, jawab Nirmala jujur. Tapi kebencian hanya akan meracuni saya dan Dewi. Jadi saya memilih untuk memaafkan dan melanjutkan hidup. Bayu menatapnya lama, seolah mencoba memahami konsep yang asing baginya. Kau orang yang aneh, Nirmala Saraswati. Begitu mudah memaafkan. Bukan mudah, Tuan, tapi perlu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bayu meminta Nirmala tinggal lebih lama di kamarnya. Bukan untuk tugas perawatan, tapi untuk berbincang. Dia bertanya tentang Dewi, tentang kehidupan Nirmala sebelum bekerja di kediamannya, tentang mimpi-mimpinya yang tertunda. Jadi kau ingin menjadi perawat profesional? Tanya Bayu. Ya, tapi kemudian Dewi hadir dalam hidup saya, prioritas berubah. Kau tidak pernah berpikir untuk melanjutkan pendidikanmu? Nirmala tersenyum kecil. Tentu saja, tapi biayanya. Tidak semua orang punya kemewahan untuk mengejar mimpi, Tuan. Kata-kata itu seperti menampar Bayu. Selama ini, dia mengasihani diri sendiri atas takdirnya, melupakan bahwa banyak orang berjuang dengan keterbatasan yang lebih besar tanpa kehilangan harapan. 2 hari kemudian terjadi insiden yang mengubah dinamika hubungan mereka selamanya. Bayu terjatuh dari kursi rodanya saat mencoba mengambil buku di rak yang tinggi. Nirmala, yang kebetulan sedang di dekat perpustakaan, mendengar suara keras dan segera berlari ke sumber suara. "Tuan!" serunya melihat Bayu tergeletak di lantai, menahan sakit. "Jangan mendekat," bentak Bayu, wajahnya merah karena malu dan marah. "Aku bisa sendiri," tapi jelas dia tidak bisa. Setelah beberapa kali mencoba naik kembali ke kursi rodanya dan gagal, Bayu akhirnya menyerah. Matanya berkaca-kaca karena frustasi. "Biarkan saya membantu," kata Nirmala lembut, mengabaikan bentakan Bayu sebelumnya. "Kau tidak mengerti," bisik Bayu, suaranya bergetar. "Setiap hari, setiap saat aku diingatkan betapa tidak berdayanya aku, betapa aku bergantung pada belas kasihan orang lain." "Ini bukan belas kasihan, Tuan," kata Nirmala, berlutut di sampingnya. "Ini kepedulian. Ada perbedaan besar di antara keduanya." Dengan lembut tapi mantap, Nirmala membantu Bayu kembali ke kursi rodanya. Ketika tubuh mereka bersentuhan, ada momen singkat yang terasa begitu intim. Bukan secara fisik, tapi emosional, seolah dinding terakhir di antara mereka mulai retak. "Terima kasih," ucap Bayu pelan, tidak berani menatap mata Nirmala. "Sama-sama, Tuan." Sejak kejadian itu, sikap Bayu mulai berubah. Dia masih keras kepala dan terkadang sulit, tapi ada kelembutan baru dalam interaksi mereka. Dia mulai menunjukkan ketertarikan pada kehidupan Nirmala di luar pekerjaannya, bertanya tentang Dewi, bahkan menawarkan bantuan ketika mengetahui bahwa Nirmala kesulitan membayar biaya sekolah tambahan untuk putrinya. "Anggap saja bonus," kata Bayu ketika Nirmala ragu menerima uang tambahan yang ditawarkannya. "Tapi saya tidak ingin Tuan merasa..." "Nirmala," potong Bayu, "untuk pertama kalinya, sejak kecelakaan aku merasa hidup lagi. Itu berkat kau, jadi biarkan aku melakukan ini." Nirmala akhirnya menerima dengan hati penuh rasa terima kasih.
Bayu, di sisi lain merasakan perasaan hangat yang sudah lama tidak dia rasakan. Perasaan bisa membantu orang lain, bisa berarti bagi seseorang bukan karena uangnya, tapi karena tindakannya. Suatu sore ketika Bayu sedang beristirahat setelah sesi terapinya yang intens, telepon rumahnya berdering. Nirmala, yang sedang mengganti spray, mengangkatnya setelah dering ketiga. Kediaman Wijaya. Dengan siapa saya berbicara? Halo, ini Kartika. Aku ingin berbicara dengan Bayu. Jantung Nirmala seolah berhenti berdetak. Kartika, mantan istri Bayu yang meninggalkannya setelah kecelakaan. Maaf, Tuan Bayu sedang beristirahat. Bisa saya sampaikan pesan? Katakan padanya aku akan berkunjung besok. Ada hal penting yang perlu kubicarakan. Setelah menutup telepon, Nirmala berdiri diam, tidak yakin bagaimana harus menyampaikan pesan ini pada Bayu. Bagaimana reaksinya nanti? Apakah ini akan mengembalikan luka lamanya? Siapa yang menelepon? Suara Bayu mengejutkannya. Dia sudah bangun dan menggerakkan kursi rodanya ke arah Nirmala. Itu... Nirmala menarik napas. Nyonya Kartika, dia bilang akan berkunjung besok. Wajah Bayu berubah pucat. Apa? Beliau bilang ada hal penting yang perlu dibicarakan dengan Anda. Bayu tertawa getir. Setelah 3 tahun menghilang, tiba-tiba dia ingin bicara. Apa maunya? Mungkin dia menyesal dan ingin minta maaf. Usul Nirmala ragu dia minta maaf. Bayu mendengus. Dia meninggalkanku di saat terburuk dalam hidupku, Nirmala. Dia bilang tidak sanggup hidup dengan setengah pria. Itu kata-katanya. Jadi tidak, aku tidak percaya dia datang untuk minta maaf. Hati Nirmala terasa sakit mendengar kisah itu. Betapa kejamnya kata-kata yang harus didengar Bayu dari orang yang dicintainya. Tuan tidak perlu menemuinya jika tidak ingin, kata Nirmala. Hati-hati. Bayu terdiam sejenak tampak berpikir keras. Tidak, aku akan menemuinya. Aku ingin tahu apa yang membuatnya tiba-tiba muncul setelah semua ini. Malam itu, Nirmala tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan kedatangan Kartika besok dan dampaknya pada Bayu. Bagaimana jika pertemuan itu membuka kembali luka lama? Bagaimana jika Kartika benar-benar menyesal dan Bayu menerimanya kembali? Pikiran terakhir itu membuatnya terkejut. Mengapa dia peduli jika Bayu kembali pada mantan istrinya? Itu haknya, dan mungkin itu yang terbaik untuknya. Tapi jauh di lubuk hatinya, Nirmala tahu ada perasaan lain yang tumbuh, perasaan yang tidak seharusnya ada antara perawat dan pasiennya, antara karyawan dan majikannya. Keesokan paginya, atmosfer di kediaman Wijaya terasa tegang. Bayu meminta Nirmala mendandaninya dengan pakaian terbaiknya, memotong rambutnya rapi, dan memastikan dia terlihat sempurna, seolah ingin membuktikan pada Kartika bahwa dia baik-baik saja tanpanya. Bagaimana penampilanku? Tanya Bayu, suaranya terdengar gugup. Nirmala memandangnya dengan senyum tulus. Anda terlihat tampan, Tuan. Dan memang benar, dalam balutan kemeja biru tua dan rambut yang tertata rapi, Bayu terlihat gagah dan berwibawa, tidak kalah dari fotonya sebelum kecelakaan. Tepat pukul 10 pagi, bel pintu berbunyi. Kartika telah tiba dan bersamanya badai yang akan mengacaukan kehidupan tenang yang baru saja mulai terbangun di antara Nirmala dan Bayu. Tuan Bayu menunggu di ruang tengah. Jawab Nirmala sopan. Berusaha menyembunyikan ketidaknyamanannya. Mari saya antar. Selama berjalan ke ruang tengah, Nirmala bisa merasakan tatapan Kartika di punggungnya, menilai, mungkin membandingkan. Saat mereka memasuki ruang tengah, Bayu sudah menunggu dengan ekspresi datar yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun. Namun Nirmala bisa melihat tangannya yang mencengkeram, erat pegangan kursi roda, tanda bahwa dia lebih gugup dari yang ingin dia tunjukkan. Bayu, sapa Kartika dengan senyum lebar, melangkah mendekat untuk mencium pipinya. Kau terlihat sehat, Kartika, balas Bayu singkat. Apa yang membawamu kemari setelah 3 tahun? Tanpa basa-basi, tipikal Bayu, pikir Nirmala. Dia bergerak untuk meninggalkan ruangan, memberi mereka privasi. Tinggal, Nirmala, perintah Bayu tiba-tiba, mengejutkan baik Nirmala maupun Kartika. Aku ingin kau di sini, Anas. Kartika mengangkat alisnya tapi tidak berkomentar. Dia mengambil tempat di sofa di depan Bayu.
sementara Nirmala berdiri agak jauh tidak nyaman dengan situasi ini. Aku dengar bisnismu kembali berkembang, mulai Kartika. Saham perusahaanmu naik drastis tahun ini. Selamat. Kau datang jauh-jauh dari Singapura untuk membicarakan saham perusahaanku, tanya Bayu. Nada skeptis terdengar jelas dalam suaranya. Kartika tertawa kecil. Selalu langsung pada intinya ya. Baiklah, aku datang untuk minta maaf Bayu. Apa yang kulakukan 3 tahun lalu, itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Bayu tidak bergeming, wajahnya masih tanpa ekspresi. Lanjutkan. Aku panik. Aku tidak siap menghadapi situasi itu. Tapi sekarang aku sadar, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku ingin kembali, Bayu. Nirmala merasakan jantungnya berdebar kencang. Inilah yang dia takutkan. Kartika datang untuk meminta Bayu kembali. Dia mencuri pandang ke arah Bayu, berusaha membaca reaksinya. Menarik, kata Bayu setelah beberapa saat. Kau ingin kembali setelah tahu bisnis kue udan, tentu saja kekayaan kue pulih. Kartika tampak terkejut dengan tuduhan itu. Bukan begitu. Aku benar-benar menyesal, Bayu. Aku sadar betapa bodohnya aku meninggalkanmu hanya karena... Dia melirik sekilas ke arah kursi roda Bayu. Hanya karena aku lumpuh. Bayu menyelesaikan kalimatnya tanpa emosi. Katakan saja, Kartika, kau pergi karena tidak bisa menerima suami yang cacat. Nirmala merasa sesak mendengar kata-kata itu. Meskipun diucapkan tanpa emosi, dia tahu betapa dalam luka yang tersembunyi di baliknya. Itu masa lalu, kata Kartika, matanya berkaca-kaca. Entah air mata sungguhan atau hanya akting, Nirmala tidak bisa memastikan. Aku sudah berubah. Aku siap menerimamu apa adanya sekarang. Setelah memastikan rekening bankku masih gemuk, sindir Bayu. Tidak adil, Bayu. Aku datang dengan tulus. Bayu menghela napas panjang. Aku perlu waktu untuk memikirkannya, Kartika. Ini tidak sederhana. Jawaban itu jelas bukan yang diharapkan. Kartika. Dia tampak kecewa tapi cepat menutupinya dengan senyum. Tentu, aku mengerti. Bagaimana kalau kita makan malam bersama besok? Kita bisa membicarakannya lebih lanjut. Baiklah, besok malam. Setelah Kartika pergi, keheningan menyelimuti ruangan. Nirmala tidak tahu apa yang harus dikatakan, sementara Bayu tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Apa menurutmu dia tulus? Tanya Bayu tiba-tiba, memecah keheningan. Nirmala terkejut dengan pertanyaan itu. Saya tidak dalam posisi untuk menilai, Tuan. Aku bertanya pendapatmu, Nirmala, bukan posisimu. Nirmala menarik napas dalam-dalam. Jika boleh jujur, saya ragu. Timingnya terlalu tepat setelah berita tentang pemulihan bisnis Anda. Bayu mengangguk pelan. Kau benar, tapi... Dia menatap jauh keluar jendela. Bagaimana jika dia benar-benar menyesal? Bagaimana jika ini kesempatan kedua yang aku tunggu-tunggu? Ada kerentanan dalam suaranya yang membuat hati Nirmala terasa ditusuk. Tentu saja Bayu masih memiliki perasaan untuk Kartika. Bagaimana tidak? Dia pernah menjadi dunianya. Hanya Anda yang bisa menjawabnya, Tuan, kata Nirmala lembut. Tapi izinkan saya mengingatkan, kadang-kadang kesempatan kedua yang kita impikan datang dalam bentuk yang sama sekali berbeda dari yang kita bayangkan. Bayu menatapnya lama, seolah mencoba memahami arti di balik kata-katanya. Malam itu, saat membantu Bayu bersiap tidur, Nirmala merasa ada jarak yang kembali terbangun di antara mereka. Dinding yang sempat retak kini seperti diperkuat kembali. Bayu kembali pendiam, menjawab pertanyaannya hanya dengan gumaman singkat. Anda butuh sesuatu lagi sebelum tidur, Tuan? Tanya Nirmala. Tidak, kau boleh pergi. Nirmala mengangguk dan berbalik menuju pintu. Nirmala, panggil Bayu, membuatnya berhenti. Terima kasih untuk semuanya. Ada sesuatu dalam cara Bayu mengucapkan terima kasih yang terdengar seperti perpisahan, membuat Nirmala gelisah sepanjang malam. Keesokan harinya, Nirmala dikejutkan oleh kedatangan seorang pria yang mengaku sebagai dokter pribadi Bayu. Dr. Hendra Pratama, pria tampan berusia sekitar 40 tahun, datang untuk pemeriksaan rutin bulanan. Kau pasti Nirmala, sapa Dr. Hendra ramah. Bayu banyak bercerita tentangmu. Benarkah?
Nirmala tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Ya, dia bilang kau perawat terbaik yang pernah dia miliki, dan itu pujian besar darinya, percayalah. Nirmala tersenyum, merasa tersanjung. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Lebih dari itu kurasa, kata Dr. Hendra, menatapnya dengan cara yang membuat Nirmala sedikit tidak nyaman. Bayu terlihat lebih hidup sejak kau datang. Selama pemeriksaan, Nirmala memperhatikan bagaimana Dr. Hendra dan Bayu berinteraksi seperti teman lama. Mereka bercanda, membicarakan bisnis, bahkan mengenang masa kuliah mereka dulu. Jadi kudengar Kartika kembali, kata Dr. Hendra sambil memeriksa tekanan darah Bayu. Berita cepat menyebar, rupanya, jawab Bayu datar. Kau berencana menerimanya. Kembali? Bayu melirik sekilas ke arah Nirmala yang sedang menyiapkan obat-obatan di meja samping. Aku masih mempertimbangkannya. Dr. Hendra menurunkan stetoskopnya. Sebagai doktermu, aku tidak berhak ikut campur. Tapi sebagai temanmu, Bayu, berhati-hatilah. Dia sudah menyakitimu sekali. Semua orang bisa berubah, kata Bayu, tapi nadanya tidak meyakinkan. Setelah pemeriksaan selesai dan kondisi Bayu dinyatakan stabil, Dr. Hendra meminta waktu sebentar dengan Nirmala. Dia tampak lebih baik secara fisik, kata Dr. Hendra, tapi aku khawatir tentang kondisi mentalnya dengan kedatangan Kartika. Saya juga, dokter. Aku Nirmala. Maukah kau makan siang bersamaku besok? Ada beberapa hal tentang perawatan Bayu yang ingin kubicarakan lebih detail. Nirmala ragu. Undangan itu terdengar profesional, tapi ada sesuatu dalam cara Dr. Hendra menatapnya yang membuatnya berpikir mungkin ada maksud lain. Tentu, jika itu untuk kepentingan Tuan Bayu, jawabnya akhirnya. Bagus, aku akan menjemputmu pukul 12 besok. Setelah Dr. Hendra pergi, Nirmala menemukan Bayu di perpustakaan menatap kosong ke arah jendela. Obat Anda, Tuan, kata Nirmala, meletakkan nampan berisi pil dan segelas air di meja samping. Dr. Hendra mengajakmu makan siang? Tanya Bayu, tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela. Ya, beliau ingin membicarakan tentang perawatan Anda. Bayu tertawa kecil. Benarkah? Atau dia tertarik padamu secara pribadi? Nirmala tersentak dengan pertanyaan langsung itu. Saya yakin ini murni profesional, Tuan. Tuan Suas, Hendra tidak pernah mengajak perawat-perawat sebelumnya makan siang untuk membicarakan perawatanku, kata Bayu, akhirnya berbalik menghadap Nirmala. Dia menyukaimu. Tuan Bayu, dia pria baik, potong Bayu. Dokter sukses, tampan, dan tidak lumpuh. Ada kepahitan dalam kalimat terakhirnya yang membuat Nirmala ingin menangis. Saya tidak. Pergilah jika kau mau, kata Bayu, kembali menatap keluar jendela. Aku akan baik-baik saja. Lagi pula, mungkin Kartika akan kembali. Nirmala merasakan dadanya sesak. Apakah Bayu benar-benar mempertimbangkan untuk menerima Kartika kembali? Dan mengapa dia mendorong Nirmala untuk mendekati Dr. Hendra? Jika tidak ada lagi yang Anda butuhkan, saya permisi, kata Nirmala. Suaranya sedikit bergetar. Bayu hanya mengangguk tanpa melihatnya. Malam itu, saat Bayu bersiap untuk makan malamnya, dengan Kartika, Nirmala membantu memilihkan pakaian terbaiknya. Jas hitam elegan dengan dasi biru tua yang menonjolkan matanya. Bagaimana menurutmu? Tanya Bayu menatap refleksinya di cermin. Sempurna, jawab Nirmala jujur, meski hatinya terasa berat. Kau tidak perlu menungguku pulang. Ini mungkin akan larut. Nirmala mengangguk. Saya mengerti, Tuan. Ketika Kartika tiba untuk menjemput, Bayu dia tampak lebih cantik dari kemarin. Gaun hitam elegan, perhiasan mewah, dan wajah yang berseri-seri. Mereka tampak seperti pasangan sempurna, pikir Nirmala pahit. Jaga rumah ya, kata Kartika dengan nada manis yang terdengar merendahkan di telinga Nirmala. Setelah mereka pergi, kediaman Wijaya terasa begitu sunyi. Nirmala duduk di tepi ranjangnya, menatap foto Dewi di ponselnya, bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan besar dengan membiarkan perasaannya tumbuh untuk Bayu. Ini tidak benar, bisiknya pada diri sendiri. Dia majikanmu, dan dia masih mencintai istrinya. Tapi hatinya tidak bisa dibohongi. Dalam waktu singkat,
Bayu telah menjadi lebih dari sekedar pasien atau majikan baginya. Dan sekarang, ketika dia mungkin akan kembali pada Kartika, Nirmala harus menghadapi kenyataan bahwa mungkin sudah waktunya baginya untuk pergi. Teleponnya berdering, memecah keheningan. Nomor yang tidak dikenal. "Halo?" jawabnya ragu. "Nirmala, ini Hendra. Maaf menelepon malam-malam. Aku hanya ingin memastikan besok jadi makan siang." Nirmala terdiam sejenak. Mungkin ini yang dia butuhkan. Pengalihan, kesempatan untuk melangkah, mundur dari perasaannya yang rumit terhadap Bayu. "Ya dokter, besok jadi." "Bagus, dan tolong panggil saja Hendra." Setelah menutup telepon, Nirmala kembali termenung. Sementara itu, di sebuah restoran mewah di pusat kota, Bayu dan Kartika duduk berhadapan, mencoba menghidupkan kembali api yang telah lama padam, atau setidaknya itulah yang Kartika coba lakukan. Restoran pelataran Dharma Wangsa memancarkan kemewahan dengan chandelier kristalnya dan pemandangan kota Jakarta yang gemerlapan dari lantai 50. Bayu dan Kartika duduk di meja privat yang terpisah dari tamu lainnya, ditemani sebotol wine mahal dan hidangan pembuka yang hampir tidak tersentuh. "Seperti dulu ya," kata Kartika, tersenyum nostalgis. "Kita sering ke sini untuk merayakan ulang tahun pernikahan kita." Bayu menyesap wine-nya perlahan. "Banyak yang berubah sejak saat itu." "Ya, tapi perasaanku padamu tidak." Kartika mengulurkan tangannya menyentuh tangan Bayu di atas meja. "Aku benar-benar merindukanmu, Bayu." Bayu tidak menarik tangannya, tapi juga tidak membalas genggaman Kartika. Sebagian dari dirinya ingin percaya, ingin kembali pada masa-masa ketika hidup terasa lebih sederhana, ketika dia masih bisa berjalan dengan kedua kakinya, ketika Kartika masih menjadi istrinya. "Bagaimana kehidupanmu di Singapura?" tanyanya mengalihkan pembicaraan. "Sepi," jawab Kartika cepat. "Aku punya pekerjaan bagus, apartemen mewah, teman-teman yang menyenangkan, tapi ada yang kurang, Bayu. Kau tidak ada di sana." "Kau yang memilih pergi," kata Bayu datar. Kartika menghela napas. "Aku tahu dan itu kesalahan terbesar dalam hidupku, tapi orang bisa berubah, Bayu. Aku bukan lagi wanita egois yang dulu meninggalkanmu." Pelayan datang dengan hidangan utama, memberikan jeda yang Bayu butuhkan untuk menata pikirannya. Dia memandang wanita di hadapannya, wanita yang pernah menjadi segalanya baginya, wanita yang juga telah menghancurkan hatinya berkeping-keping. "Bagaimana dengan perawat barumu?" tanya Kartika tiba-tiba. "Nirmala, kan?" "Apa tentang dia?" Bayu langsung waspada. "Kalian tampak dekat." "Dia perawatku, Kartika, tentu saja kami dekat." Kartika tersenyum tipis. "Hanya perawat, Bayu, aku mengenalmu, caramu memandangnya." "Ini bukan tentang Nirmala," potong Bayu tegas. "Ini tentang kita, tentang kau yang tiba-tiba muncul setelah 3 tahun menghilang." "Kau benar," Kartika mengangguk. "Maafkan aku hanya cemburu, kurasa, melihatmu dengan wanita lain." Bayu hampir tertawa mendengarnya. "Cemburu? Kau meninggalkanku saat aku paling membutuhkanmu, Kartika. Kau bilang tidak bisa hidup dengan setengah pria. Sekarang kau bicara tentang cemburu? Aku minta maaf, Bayu. Aku sangat menyesal." Mata Kartika berkaca-kaca. "Aku panik, aku takut, aku tidak siap dengan tanggung jawab itu. Tapi sekarang aku siap. Aku ingin merawatmu, mendampingimu, menjadi istrimu lagi." Bayu menatap mata Kartika, mencari kejujuran di sana. Sebagian dari dirinya ingin percaya, ingin memberi kesempatan kedua pada pernikahan mereka. Tapi bayangan Nirmala terus muncul dalam pikirannya, Nirmala yang tidak pernah melihatnya dengan kasihan, Nirmala yang kuat menghadapi hidup meski ditinggalkan, Nirmala yang membuat hari-harinya terasa lebih cerah tanpa pernah berusaha keras. "Aku perlu waktu, Kartika," kata Bayu akhirnya. "Ini bukan keputusan yang bisa kuambil dalam semalam." "Aku mengerti," Kartika tersenyum manis. "Aku akan menunggu selama yang kau butuhkan. Aku tidak akan pergi lagi, Bayu. Aku janji." Malam itu, saat kembali ke rumahnya, Bayu terkejut mendapati Nirmala masih terjaga, duduk di ruang tengah dengan secangkir teh di tangan. "Kau belum tidur?" tanya Bayu.
Saya khawatir tentang jadwal obat Anda, Tuan, jawab Nirmala, bangkit untuk mendorong kursi roda Bayu menuju kamarnya. Begitu, Bayu tersenyum tipis. Kau tidak penasaran tentang makan malamku dengan Kartika? Itu urusan pribadi Anda, Tuan. Saya tidak berhak ikut campur. Tapi Bayu bisa merasakan ada jarak dalam suara Nirmala, sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Dia ingin kembali, kata Bayu, memperhatikan reaksi Nirmala dengan seksama. Dia meminta kesempatan kedua. Nirmala terdiam sejenak sebelum bertanya, dengan hati-hati, apa Anda akan memberikannya? Entahlah, Bayu menghela napas. Bagaimana menurutmu? Saya rasa setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua, kata Nirmala pelan. Tapi Anda juga berhak atas kebahagiaan, Tuan. Apakah dia akan membuat Anda bahagia? Pertanyaan itu menohok Bayu. Kebahagiaan, sesuatu yang sudah lama tidak dia pikirkan. Apakah Kartika bisa membuatnya bahagia lagi? Atau apakah kebahagiaannya sekarang justru bersumber dari wanita yang sedang membantunya bersiap tidur ini? Bagaimana dengan makan siangmu besok? Dengan Hendra? Bayu mengalihkan pembicaraan. Itu hanya pertemuan profesional, Tuan. Dr. Hendra ingin membicarakan perawatan. Anda? Bayu tersenyum skeptis. Kau tahu dia menyukaimu, kan? Nirmala tidak menjawab, hanya melanjutkan tugasnya menyiapkan obat Bayu dengan teliti. Dia pria baik, lanjut Bayu. Dokter sukses, tampan, masa depan cerah. Tuan Bayu, Nirmala akhirnya bersuara. Ada sedikit ketegasan dalam nadanya. Saya tidak mencari pria sukses atau tampan. Saya sudah cukup bahagia dengan hidup saya dan Dewi. Tapi kau pantas mendapatkan lebih, kata Bayu lembut. Kau pantas bahagia, Nirmala. Mata mereka bertemu. Dan untuk sesaat ada pengakuan tanpa kata tentang perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka, perasaan yang tidak berani mereka ungkapkan. Selamat malam, Tuan, kata Nirmala memutus momen itu dan berjalan menuju pintu. Nirmala, panggil Bayu sebelum dia keluar. Terima kasih sudah menunggu. Nirmala tersenyum kecil dan mengangguk, kemudian meninggalkan kamar Bayu dengan hati yang berat. Keesokan paginya tepat pukul 12, Dr. Hendra datang untuk menjemput Nirmala. Dia tampak tampan dalam balutan kemeja biru muda dan celana kaki. Kau siap? Tanyanya dengan senyum lebar. Ya, dokter, jawab Nirmala sopan. Hendra, panggil saja Hendra, koreksinya ramah. Hari ini kita bukan dokter dan perawat, tapi dua orang yang sedang menikmati makan siang bersama. Nirmala hanya tersenyum canggung. Sebelum berangkat, dia menemui Bayu di ruang kerjanya untuk berpamitan. Aku akan baik-baik saja, kata Bayu, tanpa mengalihkan pandangannya dari laptop. Pergilah, bersenang-senanglah. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuat Nirmala ragu, tapi dia tidak punya alasan untuk membatalkan janjinya dengan Dr. Hendra. Saat mereka tiba di restoran, Nirmala terkejut mendapati bahwa Dr. Hendra telah memesan meja di area VIP dengan pemandangan pegunungan yang indah. Ini jelas lebih dari sekedar makan siang profesional. Aku harap kau suka pemandangannya, kata Dr. Hendra, menarik kursi untuk Nirmala. Indah sekali, jawab Nirmala jujur, meski sedikit tidak nyaman dengan suasana romantis yang tercipta. Selama makan siang, Dr. Hendra memang membicarakan kondisi Bayu, memberikan beberapa saran perawatan, tapi dengan cepat pembicaraan beralih ke hal-hal pribadi. Jadi kau ibu tunggal? Tanya Dr. Hendra. Ya, putri saya Dewi berusia 5 tahun sekarang. Pasti tidak mudah, Dr. Hendra menatapnya dengan kagum. Kau wanita yang kuat, Nirmala. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan, jawab Nirmala sederhana. Bagaimana perasaanmu bekerja dengan Bayu? Dia bisa sangat sulit kadang-kadang. Nirmala tersenyum kecil. Tuan Bayu hanya butuh waktu untuk membuka diri. Di balik sikap kerasnya, dia sebenarnya orang yang baik. Dr. Hendra menatapnya dengan ekspresi penuh arti. Kau menyukainya, bukan? Maaf, Nirmala terkejut dengan pertanyaan langsung itu. Bayu, kau memiliki perasaan untuknya. Nirmala merasa pipinya memanas. Saya hanya menghormatinya sebagai majikan saya, Dok Hendra. Panggil saja intuisi dokter. Dr. Hendra tersenyum. Dan jangan khawatir, rahasiamu aman bersamaku. Tapi Nirmala, dia menjeda. Berhati-hatilah. Bayu masih sangat terluka. Dan sekarang dengan kembalinya Kartika,
Saya mengerti posisi saya, potong Nirmala tegas. Saya hanya perawatnya. Dr. Hendra menatapnya lama sebelum mengangguk pelan. Aku menyukaimu, Nirmala. Kau berbeda dari wanita-wanita lain yang pernah kutemui. Tapi aku juga bisa melihat bahwa hatimu tidak di sini sekarang. Nirmala tidak tahu harus berkata apa, terkejut dengan kejujuran Dr. Hendra. Aku masih berharap kita bisa berteman, lanjut Dr. Hendra ringan, mengubah suasana. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, Nirmala tersenyum sopan, merasa lega dengan pengertian Dr. Hendra. Saat kembali ke kediaman Wijaya, Nirmala terkejut mendapati Kartika ada di sana, duduk bersama Bayu di teras belakang. Mereka tampak terlibat dalam percakapan serius. Dan untuk sesaat, Nirmala merasa seperti penyusup di rumah itu. Ah, Nirmala, sapa Kartika dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Bagaimana makan siangmu dengan Dokter Tampan? Baik, jawab Nirmala singkat. Tidak nyaman dengan tatapan menyelidik Kartika. Saya permisi, ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan. Nirmala, panggil Bayu. Bisakah kau membawakan teh untuk kami? Tentu, Tuan. Di dapur saat menyiapkan teh, Nirmala mendengar suara Kartika dan Bayu yang semakin keras dari teras. Kau tidak bisa percaya padanya, Bayu. Dia hanya perawatmu, dibayar untuk merawatmu. Bagaimana kau tahu dia tidak hanya mengincar hartamu? Cukup, Kartika. Suara Bayu terdengar marah. Kau tidak berhak menilai Nirmala. Dia lebih tulus daripada yang pernah kau tunjukkan padaku. Oh, jadi benar. Kau memiliki perasaan untuknya. Hening sejenak dan Nirmala menahan napas, menunggu jawaban Bayu. Itu bukan urusanmu, kata Bayu akhirnya. Kau kehilangan hak untuk mengatur hidupku saat kau memilih pergi. Nirmala mendengar suara Kartika terisak. Bayu, kumohon, aku masih mencintaimu. Aku ingin kita memulai lagi. Aku perlu waktu, Kartika. Ini bukan keputusan mudah. Nirmala cepat-cepat menyelesaikan teh dan membawanya ke teras, berusaha bersikap seolah tidak mendengar apapun. Tapi ketika matanya bertemu dengan Bayu, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya lebih lama lagi. Malam itu saat membantu Bayu bersiap tidur, Nirmala akhirnya memberanikan diri untuk bicara. Tuan, saya rasa saya perlu mengajukan pengunduran diri. Ruangan itu seketika hening. Bayu menatap Nirmala dengan ekspresi tak percaya, seolah baru saja ditampar. Apa? Tanyanya akhirnya. Suaranya nyaris berbisik. Saya mengajukan pengunduran diri, ulang Nirmala. Berusaha menjaga suaranya tetap tenang meski jantungnya berdebar kencang. Saya rasa situasi ini menjadi rumit. Dengan kembalinya Nyonya Kartika. Jadi ini tentang Kartika? Potong Bayu, ada kemarahan dalam suaranya. Dia memintamu untuk pergi? Tidak, Tuan. Ini keputusan saya sendiri. Kenapa, Nirmala? Apa aku pernah memperlakukanmu dengan buruk? Apa karena Hendra dia menawarkanmu pekerjaan yang lebih baik? Nirmala menggeleng. Bukan itu, Tuan. Saya rasa ini yang terbaik untuk semua pihak. Bayu menatapnya lama, kemudian tertawa getir. Jadi kau juga akan meninggalkanku, seperti semua orang. Kata-kata itu menusuk hati Nirmala. Tuan, saya tidak bermaksud. Terserah, potong Bayu dingin. Kau bebas pergi kapanpun kau mau. Ibu Ratna akan mengurus pesangonmu besok. Dengan itu, Bayu membalikkan kursi rodanya, membelakangi Nirmala. Gestur yang dia kenali sebagai tanda bahwa percakapan telah berakhir. Selamat malam, Tuan, kata Nirmala pelan, keluar dari kamar dengan hati yang hancur. Di kamarnya, Nirmala menangis dalam diam. Dia tahu bahwa keputusannya untuk mundur adalah yang terbaik. Bagaimana mungkin dia terus bekerja di sana, melihat Bayu dan Kartika bersama setiap hari? Menyaksikan cinta lamanya dibakar kembali, sementara perasaannya sendiri harus dia kubur dalam-dalam? Keesokan paginya, suasana di kediaman Wijaya terasa mencekam. Bayu mengurung diri di ruang kerjanya, menolak sarapan dan hanya berkomunikasi melalui Ibu Ratna. Nirmala melanjutkan tugasnya dengan profesional, meski hatinya terasa berat. Dia sangat marah, kata Ibu Ratna saat mereka berdua di dapur. Aku belum pernah melihatnya seperti ini sejak Kartika pergi dulu. Dia akan baik-baik saja, jawab Nirmala pelan. Dia punya Kartika sekarang. Ibu Ratna menatapnya dengan ekspresi aneh.
Kau benar-benar tidak tahu, ya? Tahu apa? Bayu membatalkan semua pertemuannya dengan Kartika sejak kemarin. Dia menolak menemuinya atau menjawab teleponnya. Nirmala terkejut. Tapi, kenapa? Ibu Ratna menghela napas. Untuk seseorang yang begitu peka terhadap perasaan orang lain, kau cukup buta terhadap perasaanmu sendiri, Nirmala. Sebelum Nirmala bisa bertanya lebih jauh, bel pintu berbunyi. Ibu Ratna pergi untuk membukanya, meninggalkan Nirmala dengan pikirannya yang berkecamuk. Beberapa menit kemudian, Ibu Ratna kembali dengan wajah tegang. Ada tamu untuk Tuan Bayu, seorang wanita bernama Sari Adiwangsa. Nama itu tidak asing bagi Nirmala. Dia pernah melihatnya di beberapa foto lama Bayu, seorang wanita yang tampak dekat dengannya dan Kartika. Dia sahabat lama Tuan Bayu dan Nyonya Kartika, jelas Ibu Ratna, seolah membaca pikiran Nirmala. Dia bilang ada hal penting yang perlu dibicarakan dengan Tuan Bayu. Ketika Sari dipersilakan masuk ke ruang kerja Bayu, Nirmala tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia berdiri di dekat pintu, cukup jauh untuk tidak terlihat menguping, tapi cukup dekat untuk mendengar percakapan mereka. Lama tidak bertemu, Bayu, suara lembut Sari terdengar. Kau terlihat berbeda. 3 tahun bisa mengubah banyak hal, jawab Bayu datar. Ada perlu apa kau datang kemari, Sari? Setauku kau sudah pindah ke Australia. Aku kembali 1 minggu lalu dan aku melihat Kartika. Dia juga kembali, kata Bayu tanpa emosi. Aku tahu, Sari terdengar ragu sejenak. Dia bilang dia ingin kembali padamu. Dan kau datang untuk mendukungnya. Kalian masih bersahabat baik rupanya. Tidak, kata Sari tegas. Aku datang untuk memberitahumu kebenaran, Bayu. Kebenaran yang seharusnya kukatakan 3 tahun lalu. Nirmala bisa merasakan perubahan atmosfer, bahkan dari balik pintu. Kebenaran apa? Tanya Bayu. Ada kewaspadaan dalam suaranya. Tentang Kartika, tentang keputusannya meninggalkanmu. Sari menarik napas dalam-dalam. Dia sudah berencana meninggalkanmu bahkan sebelum kecelakaan itu terjadi, Bayu. Hening sejenak, kemudian suara Bayu terdengar, nyaris berbisik. Apa maksudmu? Dia berselingkuh dengan Dimas, rekan bisnismu. Sudah 6 bulan sebelum kecelakaanmu. Dia berencana minta cerai, tapi kemudian kecelakaan itu terjadi dan dia memanfaatkan kondisiku sebagai alasan untuk pergi. Lanjut Bayu, suaranya dingin. Kenapa kau baru memberitahuku sekarang, Sari? Aku takut, Bayu. Saat itu kondisimu sudah terpuruk. Aku tidak ingin menambah bebanmu. Tapi sekarang ketika aku tahu dia kembali padamu, aku tidak bisa diam saja. Kenapa dia kembali? Apa yang dia inginkan dariku sekarang? Sari terdiam sejenak. Dimas mengalami kebangkrutan tahun lalu. Dia kehilangan segalanya, termasuk uang Kartika yang dia investasikan. Dan kemudian, berita tentang pemulihan bisnismu muncul di mana-mana. Tawa pahit Bayu terdengar. Jadi memang tentang uang, selalu tentang uang. Maafkan aku, Bayu. Aku seharusnya memberitahumu lebih awal. Tidak apa-apa, Sari. Justru aku berterima kasih kau datang sekarang. Setidaknya sebelum aku membuat keputusan bodoh. Nirmala mundur perlahan dari pintu. Hatinya terasa berat untuk Bayu. Bagaimana dia bisa mengatasi pengkhianatan sebesar ini? Bagaimana dia bisa percaya pada siapapun lagi setelah ini? Sore itu Kartika kembali datang seperti yang sudah diduga. Kali ini Bayu menerimanya di ruang tamu dengan Nirmala yang diminta untuk menemaninya. Permintaan yang mengejutkan baik Nirmala maupun Kartika. Apa maksudnya ini, Bayu? Tanya Kartika, melirik Nirmala dengan tidak senang. Aku ingin bicara berdua saja denganmu. Apapun yang ingin kau katakan, bisa kau katakan di depan Nirmala. Jawab Bayu tenang. Dia orang yang sangat kupercaya. Kartika tampak terkejut dengan pernyataan itu, tapi cepat menguasai diri. Baiklah, aku datang untuk menanyakan keputusanmu, Bayu, tentang kita. Tidak ada kita, Kartika, kata Bayu datar. Tidak lagi. Apa? Tapi kemarin kau bilang masih mempertimbangkannya. Itu sebelum aku tahu kebenaran tentang Dimas. Wajah Kartika memucat. Apa maksudmu? Sari menceritakan semuanya, tentang perselingkuhanmu, tentang rencanamu untuk meninggalkanku bahkan sebelum kecelakaan.
tentang kebangkrutan Dimas. Bayu, aku bisa jelaskan. Tidak perlu, potong Bayu tenang. Semuanya sudah jelas sekarang. Kau kembali karena uangku, bukan karena kau mencintaiku. Kartika menatap Nirmala dengan tatapan menuduh. Ini pasti, karenanya dia menghasutmu untuk menolakku. Jangan libatkan Nirmala dalam hal ini, kata Bayu tegas. Ini tentang kau dan aku, Kartika, tentang pengkhianatanmu. Bayu, kumohon, Kartika mulai menangis. Aku memang salah, tapi aku benar-benar menyesal. Aku masih mencintaimu. Tidak, Kartika, kau mencintai uangku, status yang kubawa, kehidupan nyaman yang bisa kuberikan. Tapi kau tidak pernah mencintaiku. Dengan air mata berlinang, Kartika menatap Bayu untuk terakhir kalinya sebelum keluar dari rumah itu, meninggalkan keheningan yang menggantung berat di udara. Anda baik-baik saja, Tuan? Tanya Nirmala setelah beberapa saat. Bayu menatapnya lama, kemudian tersenyum, senyum tulus pertama, yang Nirmala lihat sejak kedatangan Kartika. Anehnya ya, aku merasa lega. Saya turut menyesal tentang semua ini, kata Nirmala lembut. Jangan, Bayu menggeleng. Justru aku berterima kasih. Jika bukan karena kau, mungkin aku sudah menerima Kartika kembali, hanya untuk dikhianati lagi. Saya tidak melakukan apa-apa, Tuan. Kau melakukan segalanya, Nirmala, kata Bayu. Matanya menatap dalam ke mata Nirmala. Kau menunjukkan padaku bahwa masih ada orang baik di dunia ini, orang yang tulus, yang tidak peduli pada kekayaan atau status. Nirmala tersenyum kecil, tidak yakin harus berkata apa. Jadi, lanjut Bayu, apakah kau masih ingin mengundurkan diri? Pertanyaan itu menggantung di udara. Nirmala terdiam, mempertimbangkan jawabannya dengan hati-hati. Itu tergantung, katanya akhirnya. Pada alasan Anda ingin saya tetap tinggal. Bayu tampak terkejut dengan keberanian Nirmala, tapi kemudian tertawa kecil. Adil, aku ingin kau tinggal karena dia menarik napas dalam-dalam, karena aku merasa hidup kembali sejak kau datang, Nirmala. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, aku punya alasan untuk bangun di pagi hari selain bisnis. Aku ingin kau tinggal karena aku mungkin telah jatuh cinta padamu. Pengakuan itu membuat Nirmala tertegun. Dia tidak pernah membayangkan Bayu akan mengungkapkan perasaannya dengan begitu terbuka. Tuan Bayu, bisakah kau memanggilku Bayu saja? Setidaknya untuk percakapan ini? Nirmala tersenyum. Bayu, saya juga memiliki perasaan untukmu, tapi kita berasal dari dunia yang berbeda. Saya hanya perawat biasa, seorang ibu tunggal dengan masa lalu yang berantakan. Dan aku pria lumpuh dengan masa lalu yang sama berantakannya. Bayu tersenyum. Mungkin justru itulah yang membuat kita cocok, Nirmala. Bagaimana dengan Dewi? Tanya Nirmala, masih ragu. Aku ingin bertemu dengannya, jawab Bayu mantap. Jika kau mengizinkan, tentu saja. Aku ingin mengenalnya dan berharap dia juga bisa menerimaku. Air mata Nirmala mulai menggenang. Benarkah ini terjadi? Benarkah pria yang dulunya begitu dingin dan terluka ini kini membuka hatinya untuknya? Aku tidak menjanjikan apapun akan mudah, lanjut Bayu. Kita masih punya banyak hal untuk dipelajari tentang satu sama lain. Tapi jika kau bersedia mencoba, Nirmala mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Bayu dengan lembut. Saya bersedia. 1 bulan kemudian, suasana di kediaman Wijaya telah berubah drastis. Tawa anak kecil sering terdengar menggema di koridor-koridor yang dulunya sunyi. Dewi, yang kini sering berkunjung di akhir pekan, telah membawa warna baru dalam kehidupan Bayu. Paman Bayu, lihat apa yang kugambar. Seru Dewi, berlari ke arah Bayu dengan selembar kertas di tangan. Coba kulihat. Bayu tersenyum menerima gambar itu. Wah, ini indah sekali Dewi, ini kita bertiga. Dewi mengangguk bersemangat. Iya, itu ibu, itu paman, dan ini aku. Kita sedang piknik di taman, lihat kupu-kupunya. Nirmala, yang baru masuk ke ruangan dengan nampan berisi jus dan kue, tidak bisa menahan senyumnya melihat interaksi mereka. Bagaimana Dewi dengan mudah menerima Bayu tanpa prasangka atau rasa kasihan. Dan bagaimana Bayu yang dulunya dingin terhadap semua orang, kini begitu lembut dan sabar dengan putrinya. Dewi, sudah waktunya minum obat paman Bayu, kata Nirmala. Aku yang ambilkan. Dewi melompat bersemangat,
berlari ke arah meja tempat obat-obatan Bayu disimpan. "Hati-hati, sayang," Nirmala memperingatkan dengan lembut. Saat Dewi sibuk menghitung pil-pil dengan konsentrasi tinggi, Bayu menatap Nirmala dengan penuh arti. "Dia anak yang luar biasa," bisiknya, "seperti ibunya." Nirmala tersenyum, "Dia sangat menyukaimu, dan aku menyayanginya," jawab Bayu tulus. "Nirmala, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu nanti malam, setelah Dewi tidur." "Tentang apa?" "Tentang masa depan, tentang kita." Malam itu, setelah menidurkan Dewi di kamar yang kini khusus disediakan, untuknya Nirmala menemui Bayu di taman belakang. Dia duduk di kursi rodanya, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit Yogyakarta. "Indah, ya," kata Bayu saat Nirmala duduk di sampingnya. "Ya," jawab Nirmala. "Jadi apa yang ingin kau bicarakan?" Bayu mengambil sesuatu dari saku jasnya, sebuah kotak kecil beludru biru tua. Jantung Nirmala seolah berhenti berdetak saat Bayu membukanya, menampilkan cincin berlian sederhana namun elegan. "Menikahlah denganku, Nirmala," kata Bayu. Suaranya mantap namun penuh emosi. "Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku tidak ingin membuang waktu lagi. Aku ingin membangun kehidupan bersamamu dan Dewi. Aku ingin menjadi ayah bagi putrimu, suami yang bisa kau andalkan." Air mata Nirmala mengalir tanpa bisa dia tahan. "Bayu, apa kau yakin? Aku bukan dari duniamu. Aku tidak tahu apa-apa tentang bisnis atau kehidupan kalangan atas." "Justru itulah yang kusukai darimu," Bayu tersenyum. "Kau melihatku sebagai manusia, bukan sebagai kekayaan atau status. Kau menerimaku dengan segala keterbatasanku, dan aku ingin menerimamu dengan segala keberanianmu. Bagaimana dengan impianmu menjadi arsitek, sketsa-sketsa bangunanmu itu?" Bayu tertawa kecil. "Mungkin sudah waktunya aku mengejar mimpi itu kembali. Mungkin aku bisa mendirikan firma arsitektur sendiri, bekerja dari rumah. Dan mungkin..." Dia menatap Nirmala penuh arti. "Kau bisa melanjutkan pendidikan keperawatanmu yang tertunda." "Kau serius?" "Sangat serius. Kita bisa memulai babak baru bersama, Nirmala. Jadi apa jawabanmu?" Nirmala menatap cincin di hadapannya, kemudian menatap mata Bayu yang penuh harapan. Dia teringat hari pertama mereka bertemu, betapa dingin dan terlukanya pria ini dulu, dan kini dia telah membuka hatinya, siap mencintai dan dicintai kembali. "Ya," jawab Nirmala mantap, "aku mau menikah denganmu, Bayu." Bayu memasangkan cincin itu di jari Nirmala, kemudian menggenggam tangannya erat. "Terima kasih telah menyelamatkanku, Nirmala, bukan hanya secara fisik tapi juga jiwaku." "Kita saling menyelamatkan," jawab Nirmala lembut. "Bukankah itu artinya cinta sejati?" Di bawah taburan bintang, dua jiwa yang pernah terluka kini menemukan penyembuhan dalam pelukan satu sama lain. Bayu Wijaya, pengusaha sukses yang pernah kehilangan harapan, dan Nirmala Saraswati, ibu tunggal yang pantang menyerah, membuktikan bahwa terkadang cinta datang dari tempat yang paling tidak terduga, dari orang yang paling tidak kita sangka. Dan sementara mereka memandang masa depan dengan harapan baru, Dewi kecil mengintip dari balik tirai, tersenyum lebar melihat ibu dan paman Bayunya berpelukan di bawah langit malam. Dia mungkin masih terlalu kecil untuk memahami sepenuhnya, tapi dia tahu satu hal. Keluarga kecilnya kini lengkap dan dia tidak sabar untuk memulai petualangan baru bersama mereka. Para pendengar yang budiman, kami berharap kisah Nirmala dan Bayu telah menyentuh hati Anda. Untuk melanjutkan perjalanan emosional ini, kami telah menyiapkan playlist khusus dengan cerita-cerita menarik lainnya. Temukan playlist ini dengan mengklik tombol di sebelah kiri Anda. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan kanal kami dan memberikan suka pada video ini. Setiap hari kami membawakan cerita-cerita unik yang mengeksplorasi kompleks